Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Pada saat Allah telah mematikan kita, mengambil ruh kita semalam, namun pada pagi yang berbahagia ini Allah telah mengembalikan ruh tersebut, dan ruh tersebut diiringi dengan jasad telah melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu kenikmatan, walaupun jalan menuju akses masjid itu tertutup, akan tetapi hati kita tidak tertutup untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia. Di antara salah satu topik yang akan kita bicarakan ini adalah bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita kondisi umatnya pada saat diterima, menerima kenikmatan ataupun pada saat menerima musibah. Rasul mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah. Sehingga kendati pun seseorang itu berada di dalam gelap gulita, maka dengan dia mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, maka dia akan berada pada posisi yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya itu bagaikan siang terang benderang. Ini merupakan salah satu keutamaan pada saat kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, oleh sebab itu senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa? Agar kelak kita nanti dikenal oleh baginda Rasulullah pada saat kita meminta syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul akan mengenal kita, mungkin dari selawat-selawat yang kita panjatkan setiap hari. Dan selain itu akan tumbuh rasa cinta di dalam diri kita untuk melaksanakan dan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah, sehingga tidak terasa berat. Percayalah, di awal-awal pada saat kita ingin mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan itu agak kerasa berat, dikarenakan habit kita, behavior kita itu tidak terbiasa. Hari ini berapa banyak di antara kita yang sudah membiasakan diri membuka sendal ataupun sepatu dengan kiri duluan. Kenapa dengan kiri duluan? Dikarenakan Rasul mengajarkan demikian. Di awal-awal sungguh berat. Kenapa? Karena otak kita tidak terlatih, sehingga gerakan tubuh tidak akan terbiasa. Tapi setelah kita menyadari bagaimana sebenarnya cara melepaskan sepatu dan sendal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka pada saat itu kita sadar melakukan segala perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya akan dipertemukan oleh baginda Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman tentang bagaimana dialog Allah dengan iblis. Ini merupakan salah satu dialog yang menjadi renungan bagi kita semuanya. Allah berfirman dan menanyakan kepada iblis bahwasanya, apa yang membuatmu wahai iblis sehingga engkau itu tidak mau sujud kepada Adam?
Lalu iblis pada saat itu mengatakan, aku lebih baik dari Adam, dikarenakan engkau ciptakan wahai Allah dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini merupakan sebuah keegoan, keangkuhan yang terdapat di dalam diri iblis. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pada saat Allah memerintahkan kepada semuanya untuk sujud kepada Adam, akan tetapi ada makhluk yang enggan untuk sujud, yaitu iblis. Ini adalah pembangkangan pertama. Namun lihatlah, pada saat iblis tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga konsekuensinya pada saat itu iblis diusir dari surga. Nah, setelah terjadi proses diusir, maka iblis meminta kepada Allah. Bayangkan, dan ini harus menjadi renungan kepada kita semuanya. Sekelas iblis yang sudah bermaksiat, tidak mau taat kepada Allah, lalu dia meminta kepada Allah, dan apa yang terjadi kira-kira? Allah tetap mengabulkan permintaannya. Pada saat itu iblis meminta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, berikanlah aku umur panjang sampai dengan hari kiamat. Bayangkan, ini permintaan iblis. Padahal dia sudah bermaksiat kepada Allah, namun dia masih meminta kepada Allah. Hari ini berapa banyak di antara manusia yang enggan mengadahkan tangannya, enggan meminta kepada Allah, padahal Allah menginginkan panjatan doa dari hambanya. Dan kualitas waktu yang paling baik itu adalah sepertiga malam, pada saat hamba itu merengek, mengadu keluh kesahnya semua kepada Allah. Sekelas iblis yang sudah bermaksiat kepada Allah itu masih meminta kepada Allah, dan permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Maka pada saat itu Allah mengatakan, qala innaka minal munzirin. Wahai iblis, kamu termasuk di antara orang-orang yang akan ditunggu. Bayangkan kalau seandainya kita bisa melihat dengan kasat mata iblis tersebut, maka kita akan lari terbirit-birit. Ya, makhluk yang paling mengerikan, makhluk yang paling aneh, itu dimensinya memang berbeda dengan dimensi kita, dikarenakan unsur penciptaannya itu adalah unsur yang berbeda dengan penciptaan manusia. Kita dulu waktu di Mesir pernah diadakan kuliah umum dengan salah seorang ulama yang menulis buku tentang alam jin. Pada saat itu kuliah umumnya di Masjid Rabah Adawiyah. Di saat itu di hallnya itu dibuat dialog. Dia berdialog dengan salah satu jin yang berada di Laut Antarika. Dan ini bukan menyembah jin, akan tetapi berdialog. Dia tidak menyembah jin dan dia tidak menjadikan jin sebagai tuannya, hanya ingin membuktikan kepada kita bahwasanya Allah benar menciptakan makhluk yang bernama jin. Pada saat itu ada papan tulis, disuruh gerak papernya, ada flowchartnya, itu disuruh gerak, maka bergerak. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa, seruk bergerak. Begitulah membuktikan bahwasanya ada jin. Dan hari ini para perdukunan mereka meminta kepada jin, padahal jin itu hanya tidak mengetahui apapun. Mereka hanya menebak-nebak, mereka itu hanya mereka-reka terhadap apa yang diketahui oleh manusia. Sehingga apa? Umur jin itu panjangnya sampai dengan nanti hari kebangkitan. Apa visi mereka?
Visi mereka itu hanya satu. Namun lihatlah bagaimana pola dan tingkah laku jin tersebut. Pertama, dia bermaksiat kepada Allah. Dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, dia meminta kepada Allah dan permintaannya dikabulkan. Pada saat dia dikabulkan permintaannya, dia menyalahkan Allah. Bayangkan, bermaksiat, meminta permintaan dikabulkan, dan yang ketiga, dia menyalahkan Allah. Inilah watak iblis. Ya, kalau ada manusia yang seperti itu, pertama dia tidak mau kita perintahkan, tidak mau nolong, istilahnya. Setelah itu, setelah tidak mau nolong, minta lagi tolong sama kita dan diberikan bantuan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut menyalahkan orang yang memberikan bantuan. Ini adalah karakter iblis yang ada pada manusia. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkanku. Lihatlah bagaimana bejatnya iblis. Dia menuduh Allah menyesatkannya, padahal dia yang tidak mau taat kepada Allah. Ini adalah karakter iblis. Pada saat bermaksiat kepada Allah, lalu meminta permintaan kepada Allah, dan kemudian dia menyalahkan Allah. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia akan berupaya untuk menggoda manusia agar tidak berada di jalan yang lurus. Ini adalah visinya. Dia tetap akan menggoda manusia untuk tidak berada di jalan yang lurus. Maka setiap ada hamba Allah yang ingin meluruskan niatnya, maka ini akan digoda terus oleh iblis. Dan kita sudah sering membahas bagaimana kemaksiatan yang ditimbulkan oleh iblis ini. Ada kemaksiatan jawarih, ada kemaksiatan khafiyah. Kemaksiatan jawarih itu seperti seseorang itu melakukan kriminalitas yang jelas dan nampak. Mencuri, mengambil hak orang lain, menghalangi hak orang lain, melakukan mabukan, minuman keras, berzina, meninggalkan salat, tidak puasa. Ini merupakan amal-amal jawarih, kemaksiatan jawarih. Namun yang paling berbahaya itu adalah syahwatul khafiyah. Adanya kemaksiatan secara terselubung. Dan ini paling sering dimasuki ranahnya iblis. Pada saat seorang ustadz berceramah dan dia merasa bangga dengan ceramahnya, dan dia merasa hebat dengan ceramahnya, dikarenakan apa? Dikarenakan banyak jemaah yang mau datang pada saat dia ceramah, dikarenakan jemaah begitu serius mendengarkan ceramahnya sampai terkantuk-kantuk. Ini merupakan maksiat yang dinamakan dengan syahwatul khafiyah. Adanya sebuah kebanggaan, adanya kemaksiatan di dalam hati. Dan ini ranah yang paling hebat yang akan diuji oleh, yang akan digoda oleh iblis kepada setiap manusia. Terkadang manusia itu bisa lolos pada saat diuji dengan berbagai macam ujian, misalnya dengan kemiskinan. Tapi pada saat diuji dengan kekayaan, dengan kenikmatan, maka dia banyak yang kalah, banyak yang lalai. Dulu pada saat miskin sering pergi ke masjid, tapi begitu ada kemudahan rezeki sudah lupa sama masjid. Ini diantara tugas-tugas iblis sebagaimana dia janjikan di dalam ayat 16 tadi. Kemudian iblis memberikan bocoran kepada Allah bagaimana cara dia menggoda kita, umat manusia.
Iblis mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis akan mengepung kita dari semua penjuru mata angin. Kalau adik-adik ada membaca dan melihat filem Naruto, ya, ada seluruh penjuru mata angin, itu semuanya akan diserang oleh iblis. Dari depan, dari belakang, dari atas, ya. Semua itu akan dimasuki dengan serangan-serangan iblis. Sehingga goalnya itu, targetnya itu, hadafnya itu adalah tidak akan pernah ada hambamu ya Rabb yang akan menjadi hamba yang bersyukur. Ini intinya. Inti dari godaan tersebut adalah iblis menginginkan agar umat manusia ini tidak ada yang bersyukur. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat kita menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita itu akan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini yang kita ucapkan. Ada kenikmatan yang bisa kita lakukan, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena nikmat Allah lah maka kita bisa melaksanakan kesalehan. Begitu kita bisa terbangun di tengah malam, terbangun kita di tengah malam, lalu kita mengambil wudu, lalu kita salat. Pada saat itu apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Kalaulah seandainya Allah tidak memberikan nikmat ini, mungkin saya masih tertidur. Ini yang harus kita ungkapkan. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah agar iblis tidak masuk ke dalam ruang tersebut. Karena target iblis itu adalah menggoda kita agar tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang kedua diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, pada saat sesuatu yang tidak baik menimpa kita, katakanlah urusan kita tidak bisa selesai hari ini. Ada perkara-perkara yang tidak terselesaikan hari itu. Ada hal-hal yang membuat hati kita mungkin sedih. Maka seorang mukmin dia tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang terjadi kepada dirinya. Dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Pada saat sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa seseorang, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah atas segala sesuatu yang terjadi. Sehingga apa, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Ini merupakan kondisi seorang mukmin, seorang muslim, di mana mereka tidak akan pernah mengeluh terhadap apapun kejadian yang mereka alami. Apapun kejadiannya itu tidak akan pernah dia menyesalinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu helai daun yang jatuh ke atas muka bumi itu tidak akan pernah jatuh kecuali dengan izin Allah. Apalagi urusan kita ini. Bisanya saya berdiri di sini ini merupakan dikarenakan izin Allah. Suara yang saya keluarkan ini kalau seandainya dijepit aja satu urat oleh Allah, maka saya itu akan mu'o'o, tidak akan keluar suara tersebut. Jadi jangan pernah kita membanggakan diri kita pada saat kita bisa berbicara dengan lantang, pada saat kita berbicara dengan sangat bagus, pada saat kita bisa menyampaikan. Jangan pernah bangga dengan hal itu semuanya, dikarenakan itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai amal terbaik kita kepadanya.
Inilah yang harus kita persembahkan kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan pernah melakukan amal-amal, kegiatan-kegiatan yang memang bisa menjauhi diri kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lihatlah bagaimana para sahabat terdahulu mereka. Pada saat mereka mendengarkan sesuatu itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul, maka mereka itu langsung melaksanakannya. Bahkan pada saat mereka itu kehilangan dunia beserta isinya, mereka tidak akan pernah bersedih. Mereka itu bersedih pada saat kehilangan Rasulullah SAW. Ada salah seorang anak, pada saat diceritakan, anak kecil masih umur 10 tahun, pada saat dibacakan buku sirah tentang Rasulullah SAW, diceritakan bagaimana kehidupan Rasul. Pada saat akhir buku tersebut menceritakan wafatnya Rasulullah SAW, lalu dia menangis dengan terisak-isak. Anak kecil umur 10 tahun. Pada saat ditanyakan oleh sang syekh kepada anak tersebut, dikatakan, "Kenapa engkau menangis, wahai anak?" "Aku menangis dikarenakan Rasul tidak lagi bersama kita, wahai tuanku." Kenapa? Karena dia bisa membayangkan para sahabat terdahulu pada saat mereka rindu kepada Rasul, mereka bisa langsung datang ke majelis Rasulullah SAW. Seperti Anas, pada saat Anas rindu kepada Rasul, dia bisa mencium tangan Rasul, membolak-balik telapak tangan. Hari ini kesempatan seperti itu tidak pernah bisa kita lakukan lagi, karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Maka yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita mengikuti semuanya apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Inilah upaya bagi kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga kalau seandainya kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, maka target iblis itu adalah sudah tercapai, yaitu akan menggoda umat manusia sehingga mereka tidak akan pernah menjadi hamba yang bersyukur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.